Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan PLC Vox FC100B untuk protokol Modbus baik itu RTU maupun TCP. Oke, untuk langkah yang awal itu kita harus set eh, IP dari laptop kita itu di eh, segmen yang sama. Ini saya pakai, IP Ethernet 1 jadi 192.168.1.1. Nah, ini yang belakang bebas, asal nggak bentrok ya. Jadi nggak boleh 101 karena itu IP PLC. Oke, kita save. Oke, udah. Terus lanjut akses ke PLC 192.168.1.101. Oke, di sini nih web server dari PLC ya. Ini yang versi 15.5. Di sini ada Hotsys, OpenPLC, Node-RED, Grafana, Postgre, Mosquito. Ini untuk lokal aja Mosquito-nya. Dan Fuxa SCADA, Flowfuse. Ini ada ya seperti yang kemarin Ethernet, Wi-Fi. Ini Dynamic IP Forwarding untuk ke internet. Ini running melalui Wi-Fi. Dan sudah ini ada web CLI dan informasi sistem. Oke. Selanjutnya kita ke Hotsys. Oke, sini kita akan eh, connect yang pertama itu ke Modbus eh, RTU ya. Jadi karena di sini kebetulan ada I/O dari Vox yang pakai eh, komunikasi Modbus RTU, jadi kita akan connect ke I/O dari Vox yang MP ya. Nah, di sini untuk device PLC itu kita pilih Vox Automation FC100B ini. Kemudian ini untuk bahasa pemrograman. Ini saya pakai leader. Klik OK. Oke, selanjutnya oke, sini udah keluar. Kalau misalkan nanti di teman-teman itu baru masuk ke Corsys begini, terus ada error di sini, itu langsung saja pergi ke Library Manager. Nah, nanti di sini itu keluar download missing library. Nah, itu tinggal diklik aja, terus di download aja, diinstal. Oke, next kita akan menambahkan eh, device Modbus ya. Modbus. Oke, di sini klik kanan, kemudian add device, pilih yang field bus, pilih Modbus, dan ada Modbus.com. Ini untuk serial RTU ya. Add device, terus di Modbus.com ini klik, pilih yang serial master karena versinya jadi master. Oke, add device, kemudian di Modbus master, klik Modbus left, add device, dan sudah close. Oke, kita setting dari Modbus.com dulu. Oke, di sini saya pakai COM port 1. Jadi karena saya kebetulan nggak lewat belakang gitu, nggak lewat port belakang. eh, jadi saya pakai COM 1 itu port yang di depan di atas dari PLC. Nah, kemudian di sini ada baud rate 9600, parity-nya pakai non, data bit 8, stop bit 1. Oke, selanjutnya ke Modbus master. Sini kita auto restart-nya di checklist saja biar dia auto reconnect kalau error. Dan di Modbus Left di sini untuk Slave ID ya, saya pakai 1. Terus ke Slave Channel, oke, di sini Add Channel. Nah, karena saya pakai modul MP itu kan dia ada 4 digital input, 4 digital output, kemudian ada 2 analog input sama 2 analog output. Nah, jadi untuk register input itu dia jadi 1. Jadi di input itu dia pakai register ini function code 4. Jadi input register, kemudian lengthnya itu ada 3 mulai dari 0. Jadi ini
register 0 ini, itu dia digunakan untuk digital input, itu 4 bit awal dia dipakai buat digital input, kemudian register 2 dan 3 itu buat analog input. Kita klik OK, dan add channel lagi, kita masukkan yang output. Sini kita pakai function code 16 atau read multiple register. Ya, ini juga sama ada 3. Jadi yang register 0 itu dipakai maaf bukan dari 0 ya. Di sini dari 3 juga. Ya, dari 3. Jadi offsetnya 3, lengthnya 3. Oke. Jadi register 3 itu nanti buat digital digital output. Kemudian register 4 sama 5 itu buat analog output. Oke. Sampai salah. Bentar. Kebalik ya. Ini dari 0 3. Kemudian untuk yang input itu mulai dari 3. Seperti ini. Dari kebalik. Dari 0 sama 3. Jadi yang input itu dari 3, yang output dari 0. Oke, kemudian ke mapping. Terus ini enable, harus update variabelnya. Oke. Kemudian kalau sudah kita cek ke library ada error atau enggak. Enggak ada ya, 0. Terus ke device, kita connect saja. Sini masukkan IP PLC. Oh ya, kalau mau login ke CodeSys itu benar-benar harus pastikan bahwa CodeSys-nya itu di sini udah running ya. Kalau nggak running nanti nggak bisa login. Jadi harus pastikan udah running. Oke, enter. Kemudian masukkan username Fox PLC, kemudian password Fox PLC 100. Enter. Udah login. Ya udah connect, kemudian kita login online, login. Yes. Oke, kemudian kita start. Ya, terhubung ya. Ini warnanya oranye itu karena nggak ada license ya teman-teman. Jadi karena di PLC yang kita coba sekarang itu belum ada license-nya, jadi ya warnanya oranye. Kalau ada license nanti warnanya hijau. Oke, sekarang kita cek datanya apakah masuk. Sini yang input. Nah, input dia ada datanya, teman-teman. Nah, ini push button 1 sampai 4 itu dia bernilai true. Jadi inputnya true, kemudian ini ada data analog itu 10,6 miliampere. Karena ini 4 sampai 20 miliampere. 10,6 miliampere. Nah, kemudian ini untuk outputnya. Jadi nanti eh, kalau mau mapping ini di sini, kalau mau yang datanya boolean itu di dalam sini. Kalau yang datanya analog itu ada di atas sini. Jadi sampingnya registernya, kalau boolean itu di samping bit. Oke. Jadi seperti itu. Ini untuk connect ke Modbus RTU ya. Tower Smart 85. Oke. Kemudian untuk yang connect ke Modbus TCP itu kita bikin dulu di sini. Klik kanan, add device. Oke, untuk Modbus TCP ini nanti kita pakai Node-RED ya. Nah, untuk simulasi. Oke, ini add device. Kita pilih Ethernet adapter. Dan di Ethernet ini kita klik, pilih Modbus TCP select device, pilih ya nih, add device. Oke, close, kemudian klik Ethernetnya. Nah, ini kita browse di sini untuk IP-nya. Jadi kita harus pakai IP dari versi ini ya, terserah mau pakai IP lokal, IP Ethernet 1 atau IP WiFi. Nah, ini IP Ethernet 2 karena nggak ada kabel Ethernet yang terhubung, jadi dia IP-nya kembali ke 00. Jadi kalau
Tapi cuman kalau nanti terhubung dia jadi 192.168.9.2 ya. Kita pakai IP ini aja, IP Ethernet 1 ya. Kita oke. Kemudian kita ke ngegas TCP slash. Nah, ini untuk slash portnya di 502. Ini holding register, input register. Nah, ini kalau mau coil di sini centang. Ini diisi. Di sini saya pakai ini aja dulu. Oke. Kemudian untuk di mapping ini ya always update variable. Kita enable dan udah cukup. Kita ke node-RED. Oke, sini node-RED. Oke, kita enable ini. Kita hapus. Kita ambil Modbus. Hanya Modbus read sama Modbus write. Oke. Modbus write kita coba write-nya ke satu register dulu ya. Karena hanya untuk tes. Kemudian kita ambil numerik saja. Jangan numerik, teks saja. Text input. Oke, kita connect. Ini kita pakai yang home ini. Ini pilih number. Jadi agar input yang kita masukkan itu number aja. Ini press right. Oke, done. Nah, oke kita ini ya mau password ya. Kita masukkan di sini nama misalkan red gini aja. Topik bebas mau diisi atau enggak. Need ID 1. Function code kita pakai red input register. Address itu dari 0 ya. Quantity kita masukkan misalkan mau baca 10 ya 10. Nah, ini full rate 1 second misalkan ya. Kemudian ini untuk server kita tambah baru. Nah, ini TCP. Nah, untuk IP-nya itu tadi kan kita pakai IP Ethernet 1 ya. 92.168.1.101. Portnya di 502, default di 1, out ya udah begini kita add. Nah, ini oke, udah bener, kita done dan kita ke debug aja buat yang ini ya, debug. Oke, dan ke Modbus write unit ID 1, function code single register dulu, kita write ke address 0 misalkan. Terus ini pakai yang tadi 192.168.1.101. Kemudian done, deploy. Oke, close. Kemudian yang ini kita login ya, yang di PLC. Login yes. Dan start. Oke, sini dia udah connected ya, dia udah connect, dia cuma warnanya oranye ya, jadi karena belum ada ini license. Nah, kita buka dulu. Nah, di sini misal kita di sini ya red nilai misalkan 300. Terus kita Ctrl F7. Nah, ini ya udah pindah sini 300. Kita lihat datanya ini yang debug red put register 01. Nah, ini ini di bawah kita hapus dulu kelihatan. Nah, ini 300 ya,
100, 300. Nah, misalkan kita sini masukkan angka 500 dan Ctrl F7. Nah, ini 500 ya, 500. Nah, dan kalau kita write, nah kan ini kan ada di UI ya, UI Node-RED. Kita ke UI, kita pilih yang ini home. Nah, di sini Modbus write, kita masukkan angka 100 misalkan. Nah, kita ke ini. Nah, ini closes sini baca ya, di register 0 dia 100. Jadi karena tadi di register 0 di sini ini 0 ya, address 0. Misalkan kita pindah ke 1, dan deploy, terus kita ke yang tadi sini akan 800. Kita lihat ke codesys. Nah, ini ada 800 ya teman. Nah, jadi begitu untuk singkatnya untuk komunikasi Modbus TCP sama RTU ya. Ini RTU masih jalan, ini yang TCP ini juga masih jalan. Nah, ini contoh write-nya, ini write-nya. Cuman kalau nanti dari Modbus misalkan mau read atau write dari Node-RED ya, itu perlu function ya. Nanti teman-teman harus eh, belajar juga kalau mau pakai dari Node-RED. Cuman kalau dari CodeJS itu lebih enak. Nah, kita langsung aja masukin mappingnya ke mana sini atau ke dalam sini gitu. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.